Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga dalam Microsoft Word untuk pemula ini, kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara memanfaatkan font untuk memformat dokumen kita agar lebih cantik. Mari kita lihat tutorial berikut ini. Yang pertama, kita aktifkan dulu Microsoft Word-nya, kemudian kita siapkan sebuah dokumen kosong. Dan masih ingat mudah-mudahan pada pertemuan pertama ya. Jadi setiap kali pertama kali Microsoft Word diaktifkan, maka akan disiapkan sebuah dokumen kosong dengan default atau nilai awal seperti ini ya. Fontnya Calibri Body dengan ukuran 11 poin, kemudian ukurannya 8,5 lebarnya ya, lebar kertasnya, panjangnya 11 inci, dan default yang lainnya. Nah, kali ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana mengubah default atau mengubah tatanan tadi, mengubah tatanan awal ya. Tapi dalam hal ini yang kita coba ubah adalah masalah font atau huruf ya, jenis huruf. Dalam memanfaatkan font ini ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah kita ketik terlebih dahulu semua naskah hingga selesai. Sebagai contoh, saya akan mengetikkan surat keputusan kepala sekolah, judulnya surat keputusan kepala sekolah. Kemudian isinya satu paragraf saja ya, bahwa untuk meningkatkan Nah, dan ini misalnya selesai apa yang akan kita ketikkan. Lalu kita akan memformatnya. Nah, ini cara yang pertama adalah setelah selesai mengetikkan naskah, maka kita pilih teks mana yang akan diubah fontnya, yang akan ditata fontnya ya, dengan cara membuat blok. Misalnya ini judul ini saya seleksi karena saya ingin mengubah jenis fontnya misalnya gitu ya. Ini ada banyak sekali jenis font. Nah, ketika kita menyorot, lihat di sini juga berubah ya sesuai dengan tampilannya. Misalnya ini, diklik. Kemudian kita hendak mengubah ukuran fontnya lewat angka di sini juga silahkan. Atau akan mengubah menggunakan ini untuk menambah ukuran font, ini untuk mengurangi ukuran fontnya. Ya. Kemudian ini digunakan untuk mengatur ini. Sentence case. Kalau sentence case berarti nanti teks ini akan berubah menjadi sebuah kalimat di mana awal kalimat pasti huruf kapital, selanjutnya huruf kecil. Contoh ini. Nah, itu kan. Dan seterusnya. Ini cara yang pertama. Kalau kita lihat lagi misalnya ini, konsep Itablog akan kita tebalkan. Nah. Kemudian mana lagi? Misalnya identitas akan kita miringkan, misalnya seperti itu cara yang pertama. Cara yang pertama ini permasalahannya adalah bahwa kita harus membuat seleksi terlebih dahulu, kita harus membuat blok terlebih dahulu, kita harus repot-repot membuat atau memilih bagian mana yang hendak ditata. Setelah itu baru kita tata. Tidak enaknya lagi kalau teksnya banyak, maka kadang-kadang ada yang harus kita tata tapi terlewatkan karena kita harus membaca satu persatu seperti ini kan, kadang-kadang terlewatkan. Ini cara yang pertama. Bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua adalah ini masih standar ya. Cara yang kedua adalah kita menata font sebelum mengetik. Misal untuk judul saya kan belum mengetik, ini saya hapus saja ya. Ini belum saya ketik. Saya ingin mengetik judul. Itu fontnya saya pilih dulu. Ya, misalnya Arial Black. Ukurannya saya ubah dulu, misalnya 14 poin. Lalu saya tebalkan, baru saya ketik. Ya.
Nah, seperti ini. Enter. Kemudian di bawahnya untuk isinya saya pilih font jenis Times New Roman. Ukurannya 12 poin. Tidak tebal, tapi biasa, tebalnya dimatikan. Bekas yang tadi ya. Nah, baru kita ketik. Nah, misalnya saya mau mengetik konsep manajemennya saya miringkan terlebih dahulu. Jadi tidak saya ketik dulu, tapi saya miringkan dulu. Setelah itu kembali normal, matikan lagi miringnya. Nah, seperti itu. Jadi boleh pilih yang mana saja ya, boleh mengetik semuanya hingga selesai baru ditata fontnya. Boleh juga setiap mau mengubah font, sebelum mengetik kita tata dulu fontnya, kita ubah dulu fontnya, lalu kita ketik. Begitu sudah tidak dipakai ini perubahannya, mau dikembalikan lagi, maka fontnya diubah lagi, lalu baru kita ketik. Dua-duanya boleh, karena dua-duanya menghasilkan output yang sama, hasilnya sama. Namun untuk Microsoft Word akan lebih efektif kalau kita mengatur fontnya terlebih dahulu sebelum mengetik, karena kita tidak perlu membuat blok, kita tidak perlu mengoreksi bagian mana yang hendak diubah fontnya. Itu makan waktu kalau teksnya begitu banyak. Ya, saya kira itu. Nah, kemudian ada beberapa font yang harus saya sampaikan di sini, bahwa ini saya blok karena sudah kadung diketik. Ini untuk contoh ya. Times New Roman ini adalah jenis font. Kita bisa mengubah jenis font sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya. Kemudian 12 ini merupakan font size atau ukuran font. Ukuran font bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita juga. Sedangkan ini increase font size, ini untuk menambah ukuran font sama dengan ini ya. Tapi kalau ini tidak perlu memilih angka, cukup ditekan, dia akan menambah sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan yang ini decrease font size, ini untuk mengurangi ukuran font ya, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini digunakan untuk mengubah case. Contoh ini saya blok semua, kemudian saya pilih ini change case. Ini kalau kita pilih sentence case, tadi sudah dicobakan, sudah untuk contoh tadi, ini berarti setiap awal kalimat maka secara otomatis hurufnya pasti akan menggunakan huruf kapital meskipun kita waktu mengetik lupa ya. Saya klik, ini hurufnya kapital. Kalau ada titik lalu mulai kalimat lagi, dia akan kapital lagi. Kemudian untuk change case ini, kalau kita memilih lowercase, maka teks yang kita blok menjadi huruf kecil semua. Contoh, nah ini meskipun ini awal kalimat, semuanya akan huruf kecil, bukan kecil ukurannya ya, tapi maksudnya formatnya huruf kecil. Kemudian kalau uppercase, ini kebalikannya, akan menjadi huruf kapital semua. Nah, ini menjadi huruf kapital semua. Barangkali kita butuh ini untuk mengetikkan naskah pidato misalnya, namun kita lupa ya, ini bisa diubah dengan menggunakan change case ini. Lalu di sini ada capitalize each word, maka setiap kata akan dimulai dengan huruf kapital. Contoh, nah B bahwa, U untuk, M meningkatkan, K semua, setiap awal kalimat pasti akan menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada toggle case, ini kebalikannya, dengan sentence ini, dengan ini capitalize each word. Jadi setiap awal kata hurufnya justru kecil. Nah ini setiap awal kata hurufnya kecil ya.
Ini fungsi dari change case. Bagaimana dengan ini? Ini adalah clear all formatting. Ini akan menghapus semua format yang sudah kita pakai di bagian teks yang telah kita seleksi. Contoh, di bagian teks yang kita seleksi ini kan ada yang, ini ada yang miring, atau semua aja nih. Nah, ada yang miring, ada yang fontnya lebih besar ukurannya dan tebal ini. Ini kalau saya klik clear all formatting, maka akan kembali ke nilai default, ke nilai semula. Kemudian berikutnya adalah misalnya ini B, ini bold ya, bold. Ini kalau saya klik ini untuk menebalkan teks. Kalau menormalkan kemudian diklik lagi, ini sifatnya on off nih ya. Kalau I atau italic ini untuk memiringkan font. Nah, saya kembalikan. Kalau U ini underline, ini untuk membuat garis bawah pada font yang diblok nih. Dan garis bawahnya di sini bisa kita pilih ini bentuk garis bawahnya. Ini kan. Bagaimana kalau ingin tebal, miring, bergaris bawah sekaligus? Boleh tebal, miring, bergaris bawah ini. Kemudian kalau ini APC ini adalah untuk membuat coretan ya. Misalnya teks ini akan saya beri efek coretan. Ini dicoret. Nah, ini ada efek coretnya. Kemudian ini ada X2 X kuadrat. Ini untuk membuat font menjadi kecil dan agak ke bawah kalau subscribe ini. Subscribe ya. Contohnya kalau kita hendak mengetikkan H2O. H2O. Baru di blok 2-nya. Nah, agak repot kan? Lalu dipilih subscribe nih. Nah, 2-nya jadi ke bawah. Bisa juga H diketik sebelum mengetikkan 2, ininya diklik dulu, jadi nggak usah ngeblok nantinya. Klik, ketik 2, lalu ketika tidak mengetikkan O, ininya dinormalkan kembali. Nah, lalu O, sorry, O. Kemudian kalau X kuadrat ini untuk mengetikkan pangkat, misalnya 5 pangkat 2. 2-nya diketik dulu boleh, atau nanti diaktifkan dulu nih kuadratnya, klik, lalu ketikkan pangkat 2. Ini untuk membuat efek huruf itu ke atas dan berukuran sedikit lebih kecil dari biasanya. Ini yaitu superscript ini. Kalau ini yaitu text effect and typography. Ini contohnya diperlukan. Nah, ini akan saya buat text effect-nya. Nah, misalnya saya buat seperti ini. Nah, jadi seperti ini efeknya. Kalau ini adalah highlight color. Oh ya, ini untuk tipografi ini bisa pilih nih outline-nya. Outline itu garis luar ya. Garis luarnya itu akan menggunakan warna apa. Bayang-bayangnya, shadow-nya akan memilih berpenampilan seperti apa. Seperti ini atau seperti apa. Reflection-nya, pantulannya seperti apa. Ini kalau kita hendak menata sendiri. Ya. Kemudian ini adalah highlight, text highlight color. Ini seperti stabilo ya. Contoh. Ini kalau saya blok atau konsep manajemen berbasis konsep manajemen aja. Ini saya klik. Nah, maka akan ada seperti stabilonya. Stabilonya warnanya bisa pilih di sini. Bermacam-macam warna. Kalau ini text color atau font color ya. Font color adalah mengubah warna font. Ini fontnya mau diubah warnanya menjadi merah. Klik, ini warnanya merah. Kalau pilih warna yang lain bisa di sini. Ya. Itulah format fontnya. Format font selain dari grup menu ini, kita juga bisa menggunakan jendela font lewat ini. Panah ini ya. Klik. Nah, lihat di sini, ini sama saja seperti tadi. Fontnya bisa kita pilih nih, jenis fontnya yang mana saja. Ya kan? Lalu font stylenya apakah biasa, miring, tebal,
atau tebalan miring. Nah, ini ada contohnya malah kalau di jendela font ini ada previewnya. Lalu ukuran fontnya bisa dipilih juga di sini sambil melihat previewnya. Font colornya, warna fontnya ya bisa diatur. Underline stylenya atau gaya garis bawahnya, pilih yang mana garis bawahnya kalau mau pakai garis bawah ya. Kemudian underline color, warna garis bawahnya apakah otomatis menyesuaikan atau mungkin merah. Nah, seperti ini contohnya. Lalu efeknya strike through, ini berarti akan ada efek coretannya seperti ini. Double strike through, ini akan ada coretannya tapi 2 ya. Nah, ini ada 2 coretannya. Apa superscript, itu untuk membuat pangkat tadi ya, kecil dan ke atas. Atau subscript, ini kecil dan ke bawah. Small cap, hurufnya huruf kapital semua, tapi di setiap awal kata ini selain kapital ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya kalau menggunakan small cap. Jadi semuanya akan kapital ya teksnya, tapi untuk awal kalimat tetap kapital, tapi dia ukurannya atau size-nya agak ditambah sedikit. Kalau all caps ini semuanya kapital rata, ukurannya juga rata. Kemudian kalau hidden, ini kalau mau menyembunyikan teks yang sudah kita ketik. Kemudian setelah kita tata mana-mana yang kita butuhkan, tinggal klik OK. Demikian pertemuan ketiga dengan Microsoft Word untuk pemula, yaitu memformat font, dan mudah-mudahan pada pertemuan ketiga ini bisa menambah pengetahuan buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.